Halo sobat, jumpa lagi di channel kita Ecek Info. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari salah satu sobat Estek mengenai makaler sensor dengan stepping motor. Dan ini pertanyaannya seperti ini. Ya, setelah kalian lihat di pertanyaannya mengenai bagaimana rangkaiannya ya antara makaler sensor dengan stepping motor. Jadi yang perlu kalian ketahui yang pertama yaitu koneksinya terlebih dahulu ya. Apa saja yang perlu diperhatikan mengenai koneksinya ya. Komponen apa aja. Di sini motor stepper dihubungkan dengan color mark sensor ya, dikombinasikan. Kebetulan color mark sensor kita di sini menggunakan seri BC15 dari Otonix, dan motor stepper sendiri terdiri dari 3 komponen yang harus diperhatikan. Satu, motion controller, yang kedua motor driver, yang ketiga yaitu motor stepper. Jadi 3 komponen ini untuk motor stepper sangatlah penting ya, terutama untuk motor driver dan motor stepper ya. Kalau untuk motion controller sendiri kalian bisa gunakan apapun kontrolernya, yang penting dia bisa mengaktifkan atau menjalankan dari motor stepper, motor driver ini ya. Nah, kebetulan untuk motion controller yang digunakan yaitu seri PMC ya, strip 1 atau 2HS strip USB. Kebetulan ini adalah yang seri 2HS ya. Jadi dia ada 2 sumbu untuk X dan Y ya. Kemudian untuk komponen yang ada di dalam PMC 2S ini ya, di sini sebenarnya ada dari channel 1 sampai channel 6 ya. Nah, untuk channel 1 kalian bisa lihat di bagian sini itu adalah untuk konektor dayanya, sedangkan channel 2 dan di sini dia untuk konektor RS232. Channel 3 ya, dia untuk paralel, konektor paralel interface-nya. Kemudian untuk 4 dan 5 yaitu untuk sumbu X dan Y nya. Sedangkan 6 yaitu di bagian sini adalah untuk konektor USB nya. Tapi kebetulan untuk kali ini kita tidak ada hubungannya dengan channel 2 dan 6 ya. Dan kita yang perlu difokuskan yaitu di channel 3 dan channel 4, karena kita menggunakan sumbu X saja, satu motor. Jadi PMC ini dia satu motion controller ya, satu controller dia bisa menggerakkan 2 motor dengan 2 driver ya. Jadi dia 4 untuk X, 5 untuk Y. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini yaitu koneksi input dan output pada channel 3 ya. Channel 3 yaitu parallel interface tadi, yaitu kita lihat di sini yang menjadi perhatian yaitu inputnya dan outputnya ya dihubungkan dengan terminal nomor 18 dan 19 ini sama ya. Jadi nomor 1 sampai 13, 14 sampai 17 dia dihubungkan. Jadi outputnya itu terdiri dari untuk terminal 14 dan 17, sedangkan inputnya terminal 1 sampai 13 ya. Nah, ini adalah susunan urutan nomor terminalnya ya, dimana yang perlu diperhatikan. Jadi untuk channel 3 sendiri di sini ada 20 terminal. Yang perlu dicek yaitu dari sini. Ini ada tanda panah. Maka tanda panah ini selalu diawali dari terminal nomor 1. 1, 2, 3, 4. Jadi sebelah kiri di sini adalah yang genap sampai 20, sedangkan yang kanan adalah yang ganjil. Nah, kalau kita lihat ya, ini kita misalkan di sini kita pakai sumbu X ya, sumbu X yang untuk terminal nomor 4 ya. Jadi
Kalau untuk sumbu Y, terminal nomor 5. Nah, dia pengaktifannya kalau lewat eksternal ya, dia menggunakan kabel atau tombol ya, itu dia di nomor 4 adalah untuk sumbu X, dan untuk 5 yaitu sumbu Y. Untuk gerak kanan dan gerak kirinya itu dengan terminal nomor 6 dan 7 ya. Jadi motor ke kanan, motor ke kirinya dia directionnya dari terminal tersebut. Nah, sedangkan 8 dan 9 itu adalah untuk terminal speed adjustable-nya ya. Jadi kalau di PMC ini dia ada 4 speed ya yang sudah bisa kita setting dengan settingan tertentu ya, dengan alamat terminal 8 dan 9 ini ya. Jadi kalau off 8 dan 9 nya ini tidak dihubungkan, maka dia adalah speed 1. 8 tidak dihubungkan, 9 nya diaktifkan speed 2, dan seterusnya sampai 8 9 dihubungkan dengan 18 19 ini, maka dia speed 4 ya. Kemudian selanjutnya di terminal nomor 12 13 itu adalah untuk operation mode-nya ya. Nah, kalau 12 on 13 off tidak dihubungkan ya, maksudnya itu adalah scan mode. Kalau kebalikannya 12 off 13 on yaitu continuous mode. Dan yang terakhir 12 13 dia on semua, berarti dia programmable mode. Nah, ini yang terakhir 18 19 dia adalah ground, low volt-nya. Dia sudah dari dalamnya sudah mengeluarkan low volt DC. Oke. Nah, sedangkan untuk yang channel 4-nya yang kalian perlu diperhatikan, ini kita lihat ya. Kalau tadi di channel 3 20 pin, kalau ini channel 4 atau 5 dia 16 pin aja. Nah, ini tetap tanda panahnya ya. Di sini yang tanda panah selalu diawali dengan nomor 1, 1 2 3 dan seterusnya. Jadi yang ke bawah ini genap dan ke bawah ini adalah ganjil. Dan yang perlu diperhatikan sekali lagi untuk di motion control channel 4 atau 5 yaitu di terminal 1 2 3 4 ya, karena dia sebagai directionnya CW dan DCW ya. Oke. Nah, ini adalah bagian motor drivernya ya. Kalau tadi motion controlnya ya. Jadi untuk motor drivernya di sini ada 4 terminal ya, bagian sini ya biasanya ya, untuk dihubungkan ke motion controllernya. Nah, motion controllernya dia tinggal XP plus P ini dia ke CW plus sampai SP min N ke CCW min. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Jadi ini adalah controllernya, dia dihubungannya seperti ini ya. Jangan sampai terbalik sobres, karena ini tidak, kalau terbalik tidak bisa berjalan dengan secara fungsionalnya ya. Nah, untuk motor driver ini tergantung dayanya ya. Dayanya ini entah itu DC atau AC, tergantung tipe dari drivernya. Kebetulan kalau ini MD5 HD14 dayanya berupa tegangan DC. Nah, untuk motornya karena ini motor 5 pas, maka kita menggunakan 5 kabel hitam, hijau, jingga, merah, biru, disesuaikan dengan drivernya, terminalnya ya. Di sini ada, biasanya ada warnanya sesuai dengan warna kabel ya. Nah, ini contoh wiringnya secara singkat saja untuk scan mode ya, seperti ini sobat. Kalau untuk DC15 nya cara penyetingannya seperti apa sudah ada di video sebelumnya ya, nanti kalian bisa cek di video ini ya, di bagian kiri atas ini saya akan sertakan linknya. Nah, ini adalah kabelnya sobat. Jadi untuk DC15 ini dia ada 3 kabel utama ya, satunya sebenarnya sebagai teaching aja, tapi ini saya anggap ini yang utama terlebih dahulu. Jadi dia untuk mengaktifkan relay 24 volt, karena dia outputnya
NPN ya, maka dia yang aktif tegangan 0 volt DC dan tegangan standby-nya adalah 24 volt DC. Jadi ketika dia menggerakkan atau mengaktifkan atau mendeteksi warna yang sudah di-ditching, maka dia akan on ya relaynya ini. Maka di sini untuk PMC2S USB ini yang perlu diperhatikan sobat. Tadi seperti yang saya jelaskan, untuk yang scan mode ya, terminal 4 ini 89 adalah speednya, 12 adalah modenya ya, scan 4 ini ada sumbu X, dan 6 ini adalah arahnya ke kanan atau ke kiri ya. Jadi channel 3 ini adalah sebagai kunci sebagai untuk penggerak motornya ya, dari trigger BC15 ya. Untuk simulasi scan modenya tidak perlu lama-lama, kita lihat untuk simulasinya sebagai berikut. Stay tune ya. Oke, untuk simulasinya kita yang perlu dipersiapkan yaitu satu sensor color mark sensornya ya, BC series ini. Nah kebetulan ini kita sudah setting untuk warna yang kuning ya, dia akan menyala. Jadi warna merah, ungu, biru, dan hijau dia tidak menyala. Dan untuk cara penyetingannya juga sudah saya pernah jelaskan ya di video sebelumnya, nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian untuk output dari si sensor ini seperti tadi yang presentasi yang sudah saya paparkan ya. Jadi outputnya harus diumpankan atau diumpankan terlebih dahulu ya ke relay ya. Di sini sudah saya siapkan relaynya untuk mengaktifkan coil dari relay ya. Kemudian dan terminalnya ini dari PMC ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini yang perlu di connect cukup di nomor garis besarnya ya. Ini adalah nomor terminal nomor 4, 6, kemudian 12 dan 18. Nah 18 ini sebagai ground ya. Ya ini tadi ya sudah saya jelaskan ya di terminal apa aja. Kemudian controllernya kebetulan ini pakai Autonic ya, makanya sudah ada penentuan terminal nomor berapa aja yang perlu di connect. Kemudian di sini yaitu untuk masuk ke drivernya ya, drivernya untuk CW dan CCW nya di sini, yang masuk ke sini ya. Kemudian ke drivernya, kebetulan ini drivernya juga untuk drivernya juga produk Autonic ya, karena semuanya satu set Autonic. Di sini untuk terminal motornya, motor 5 pas, ini motor 5 pas, supaya bisa mengetahui berputar atau enggak. Nah semua settingannya kalau kalian mau disesuaikan dengan settingan speednya itu harus sesuaikan sendiri terlebih dahulu ya, melalui controller ini ya. Ini juga sudah ada di video sebelumnya ya sobat ya. Nah kemudian kita coba simulasikan aja. Kita coba di sini. Nah ini kita hijau belum nyala. Nah ini berputar. Selama kuning dia berputar, kemudian warna merah dia mati lagi. Nah ini speednya berapa? Nanti kalian bisa setting sendiri sesuai dengan kebutuhan sistem ya sobat ya. Nah kurang lebih seperti ini sobat. Nah ini mati. Nah ini kalau kalian lihat di relaynya ya, kalian bisa dengar juga. Nah ini ya kurang lebih seperti itu sobat. Semoga apa yang kita jelaskan bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.